Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, Pak Ikhwan ingin doa dulu sama kalian. Yang memimpin berdoa Mas Faris. Ayo dipimpin Mas Faris doanya. Marilah teman-teman kita memulai belajar dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Ikhwan akan mengabsen dulu kehadirannya. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Sekarang mau Pak. ngecek terapiannya. Mas Anu yang belum saya. Terapiannya kenapa? Oh ya, nggak apa-apa. Mungkin lagi sinyalnya lagi jelek. Sekarang Pak Ikhwan mau mengabsen terapiannya. Yang perempuan sudah cantik-cantik pakai kerudung. Wah, yang cowok ini masih satu ini. Pasti Mas Umam yang belum pakai peci ini. Oh iya. Lupa Pak, kemarin sudah diingatkan tapi lupa. Oh iya. Besok pakai peci ya Mas Umam. Siap. Nah, pada kesempatan Bapak. pagi ini kita akan belajar tentang materi adzan, yaitu tentang syarat dan sunah muadzin. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang pengertian adzan. Nanti dulu Pak Ikhwan mau share screen dulu. Buka halaman paket fikih, dibuka halaman 5. Sebelum itu Pak Ikhwan mau tanya pengertian adzan. Apakah Sudah pengertian keluar, Pak, adzan? Sudah bisa, Pak. Apakah pengertian adzan? Mbak Lili bisa? Ya, Pak. Panggilan, Pak. Panggilan sholat, Pak. Panggilan sholat. Panggilan sholat apa? Wajib. Sholat fardu. Fardu, Pak. Sholat wajib. Sholat fardu atau panggilan sholat berjamaah. Lah sekarang muadzin. Muadzin itu apa artinya? Orang yang mengumandangkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan. Ya, seorang muadzin itu mempunyai syarat dan sunnah muadzin. Yang pertama adalah syarat seorang muadzin adalah beragama Islam. Beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Laki-laki, Pak. Mumayyiz itu apa artinya? Siapa yang sudah tahu? Bisa membedakan. Ya, Antara yang baik dan bisa yang buruk, Pak. membedakan baik dan buruk. Benar. Ya, berikutnya adalah yang ketiga, yang terakhir adalah laki-laki. Apakah seorang perempuan boleh mengumandangkan adzan? Ya, Pak. Tidak. Boleh. Boleh. Tetapi tidak boleh menggunakan pengeras suara. Dan jamaahnya juga perempuan semua, ya. Ya, Pak. Kenapa Pak kok tidak boleh menggunakan pengeras suara? Ya, karena yang menjadi syarat seorang muadzin itu adalah laki-laki, yang wajib itu laki-laki, sedangkan perempuan itu hukumnya mengumandangkan adzan adalah sunnah, ya. Karena aurat, Pak. Suaranya apa? aurat. Suaranya aurat, suara wanita. Aurat katanya. Apanya tadi? Suaranya perempuan itu loh, Pak. Oh, suaranya perempuan itu Aurat. ya maaf, sunnah. Ya. Kemudian berikutnya adalah, maaf ya ini kurang maksimal. Apa itu internetnya kok ngadat? Berikutnya adalah sunnah
seorang muadzin. Apa saja? Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Itu adalah sunnah seorang muadzin. Seorang muadzin disunahkan untuk berwudu dulu sebelum melakukan adzan. Bolehkah tidak berwudu dahulu? Boleh. Boleh Pak, boleh. Boleh. Karena berwudu itu merupakan sunnah. Apa sunnah itu apa artinya kemarin? Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, tinggalkan tidak apa-apa. Ya, berikutnya adalah berdiri menghadap kiblat. Ya, seorang muadzin itu disunahkan untuk berdiri. Lebih baiknya kita berdiri daripada kita duduk. Yang ketiga adalah mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring. Suaranya harus keras. Kalau bisa menggunakan pengeras suara, menggunakan mic, menggunakan toa, biar orang-orang dengar. Yang berikutnya adalah membaca sholawat. Sebelum azan itu biasanya membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu merupakan sunnah dari seorang muadzin. Ya, yang terakhir adalah doa setelah adzan. Nah, doa setelah adzan. Siapa yang sudah hafal? Mas Irfan sudah hafal belum? Sedikit-sedikit Pak. Setelah adzan. Coba sedikit saja bisa di apa itu bisa dilafadzkan. Allahumma rabb imah. Ambil perjalanan. Bagus, Mas Irfan ternyata sudah hafal. Tepuk tangan buat Mas Irfan. Berikutnya, tugas berikutnya, kemarin Pak Ikhwan sudah membagikan sebuah gambar. Apakah sudah di print dan dipotong-potong? Sudah Pak. Sudah. Yuk, Pak Ikhwan pengen salah satu saja melihatkan. Mas Irfan sudah dipotong belum? Oh sudah Pak. Nah, mana? Apa Pak? Gambarnya mana? Satu. Nah, Wah. yang apa itu? Yang syarat muadzin saja. Ada 3 gambar toh? Ada Pak. Nah, ya. Laki-laki Sekarang Pak. Mas Irfan urutkan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama apa Mas Irfan? Laki-laki Pak. Beragama Islam Pak. Loh, ya beragama Islam. Gambarnya Laki-laki, ditunjukkan Pak. ya. Ya. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya. Yang kedua apa? Mas Irfan. Laki-laki. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga Menghadap kiblat Pak. Loh, kok menghadap kiblat? Salah apa Apa, benar Pak? itu? Ini Pak. Yang ini Pak. Oh, Suara maaf, nyaring ini Pak. Salah apa benar teman-teman yang lain? Apa Pak? Ini Pak. Salah, Suci dari hadis dan najis Pak. Salah apa benar yang lain? Yang Masa salah Pak. syarat muadzin bersuci Syarat. dari hadas dan najis? Salah Pak. Salah Pak. Yang terakhir apa? Yang lain bisa menjawab yang terakhir? Saya lupa, Pak. Mumazis Pak. Mumayyiz. Ya, dicari Mas Irfan yang mumayyiz. Apa itu Pak? Mumayyiz. Oh ini Pak. Nah, Bisa membedakan Pak. Ya, bisa membedakan baik dan buruk. Nah, bagus. Berarti Mas Irfan tambah belajar lagi ya. Ya Pak. Ya, bagus. Sekarang tugas kalian adalah Pak Ikhwan kirim lewat WA ya, nanti dikerjakan, difoto dan dikumpulkan ya. Pak. Terus untuk tugas prakteknya Pak Ikhwan menyuruh kalian untuk mempraktekkan hal-hal yang dilakukan sebelum adzan. Contohnya apa? Kalian nanti memvideo bersuci dari hadas. Maksudnya kalian nanti
berwudu dulu, kemudian berdiri, ya, terus membaca sholawat. Nah, tugasnya itu di rumah jangan lupa di video dan dikirim ke Pak Ikhwan. Paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Bagus. Sekarang Pak Ikhwan akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah syarat seorang muadzin. Yang pertama apa tadi? Islam. Agama Islam. Beragama Islam. Yang kedua, Laki-laki. laki-laki. Yang ketiga, Mayis. mayit. Sekarang sunah-sunah seorang muadzin. Nomor 1, suci, Suci dari Menghadap hadas dan najis, najis. Pak. Yang kedua, menghadap. Ada Yang ketiga, Bersuara nyaring. dan Suara dengan nyaring. suara yang nyaring. Yang terakhir, membaca Selawat, Allahumma Pak. sholli ala selawat sayyidina dan Muhammad. doa setelah Azan. azan. Nah, sampai di sini pertemuannya ya. Jangan lupa belajar. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas dari Pak Ikhwan ya. Iya, Pak. Pada Oke, Pak. pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang lafat-lafat sholat. Ya. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi ini, mari kita membaca Alhamdulillah dulu. Rabbil alamin. Sekian dari Pak Ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya dulu apa Pak Sugri dulu? Oke, saya coba untuk bertanya-tanya sebentar aja. Monggo, monggo. Secara umum bagus Pak Ikhwan sudah disampaikan, tapi tadi medianya kurang Iya Pak, menarik. lagi Ya. ngadat internetnya sini Pak. Saya katakan kurang menarik begini. Oke, karena sekarang ini mahasiswa itu kalau PowerPoint itu tidak hanya PowerPoint. Kelas berapa ini Pak Ikhwan yang diajar? Kelas 2 Pak. Kelas Kelas 2. 2 SD, MI. Ya, MI ya. MI. MI ya Pak. Oh ya. Artinya artinya sebenarnya ada banyak cara media ini bisa digunakan. Antaranya adalah siswa bisa diajak langsung ke musola atau masjid, sekolah, langsung praktek begitu. Bisa juga seperti itu langsung, seperti demonstrasi atau simulasi. Tetapi kalau pakai media juga medianya harusnya begini, medianya yang pas itu maksudnya saudara bisa ngambil anak kecil untuk adzan gitu bisa. Ini loh yang dimaksud adzan itu seperti ini gitu, masuk paham. Konkret Pak ya. Kemarin itu Ya, Pak konkret. Sugri ya. Nah, itu nanti masuknya di lafat-lafat adzan Pak. Iya, artinya konsepnya sedikit aja, tapi banyak prakteknya. Karena ini sifatnya adalah praktek itu materinya itu. Iya Pak. Oke ya, cara mengukur hasil belajarnya bagaimana itu kira-kira? Dengan mengukurnya penilaian sikap. Penilaian sikap itu apa itu mengumpulkan tugas itu mengumpulkan apa tidak. Kita mengukur tanggung jawabnya Pak dan disiplinnya siswa. Kemudian untuk pengetahuannya itu pakai tes. Kemudian untuk keterampilannya itu seperti kemarin, seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu dengan memvideo tata cara sebelum adzan dan sikap sebelum adzannya itu bagaimana? Gojekan apa sudah tertib? Begitu Pak? Ya, harus merujuk kepada KD ya itu ya. Ya Pak. Karena Kompetensi dasarnya itu harus tercapai dan terukur oleh siswanya. Oke, barangkali itu Bu Ulfa. Monggo dilanjut Ya, lagi. dengan tadi kemudian materi sudah ditanyakan. Bu Ulfa, Ya, suara saya didengar. Saya sudah ngomong barusan. Halo. Iya, Pak. Hai. Sudah didengar. putus-putus. Pak Ikhwan, Ya, itu Bu. tadi untuk media gambar ketika mengumandangkan azan, gambarnya itu kan Anda menjelaskan mengenai menghadap kiblat ya. Tapi di situ tidak ada gambar Ka'bahnya, Ya. hanya sekedar menghadap kiblat. Maka perlu di situ ada Ya, gambar. Bu. Jadi kiblat itu yang seperti Ka'bah, apa ya. harus tahu gitu.
Kemudian Anda harus Pak Ikhwan itu mengembangkan kedalaman dan cakupannya materi itu sampai pada kenapa ya, mengapa gitu. Jadi mengapa perempuan tadi tidak boleh, makanya saya tadi kan langsung melontarkan pertanyaan toh. Jadi saya tadi jadi murid saya tanyakan, kenapa perempuan kok tidak boleh menggunakan pengeras suara? Nah ini juga mesti harus dijelaskan ketika Pak, ya Bu. Nah, karena ada beda. Nah begitu. Nah, bukan jadi ini salah satu untuk mengembangkan kedalaman daripada materi. Gitu. Nah sekarang ini kan umpamanya diceritakan ada yang sekolah ataupun lembaga pendidikan yang laki-laki sama perempuan disendirikan, laki-laki sholat sendiri, perempuan sholat sendiri, maka kemudian menyerunya untuk sholat itu seperti apa, nah gitu kan. Nah boleh silakan Anda bisa dikembangkan, disesuaikan dengan tingkat sekolah. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak bisa cocok. Jadi ini lebih cenderung ke memang pemahaman mengenai lafaz-lafaz adzan, tetapi dalam contoh kalau yang kemarin waktu peer teaching contoh suara dan media video gitu ya. Ya. Ini karena menyingkat waktu. Ya, untuk semuanya insya Allah sudah bagus. Itu aja yang bisa saya. Oh iya tadi modelnya pakai apa tadi Pak? Apa Bu? Modelnya itu menggunakan picture and picture Bu. Picture and hanya gambar ya? Ya. Picture and picture. Ya, Picture and picture. Cukup.